Pucuk paut delima batu, anak sembilan di telapak tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kami ucapkan. Selamat malam kepada Ibu Sri Ambarina, Esos MPM, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah pendidikan Pancasila, dan juga selamat malam kami ucapkan kepada rekan-rekan seperkuliahan. Terima kasih atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan untuk berkumpul pada Zoom meeting kali ini untuk mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami, yaitu kelompok 2. Dan izinkan saya memperkenalkan diri sebagai moderator, Oki Andri Wiharyadi dari program studi sosiologi, dan juga izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok, di antaranya yang pertama ada Kemas Dwi Septian, tolong lambaikan tangannya. Baik, dan yang kedua ada Muhammad Kurniadi, yang ketiga ada Bapak Ahmadi, baik yang keempat ada Ederilya Hia, dan yang kelima ada Ira Kusyaira, yang keenam ada Cinta Aprilia Simanjuntak, yang ketujuh ada Sophie Anggraini, wow, dan yang kedelapan ada Budi Kurniawan, dan juga yang kesembilan ada Lady Aresti. Baik, adapun yang akan menjadi pembahasan dari kelompok 2 yaitu adalah mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Dan juga rumusan daripada masalah yang akan kami bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian nilai, norma, moral, dan juga etika. Kemudian yang kedua itu mengenai menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Dan juga yang ketiga ini adalah bagaimana membangun argumen tentang dinamika dan juga tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dan kemudian yang keempat ini adalah kita akan mendeskripsikan mengenai esensi dan juga urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Baiklah, kalau begitu untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita ke materi yang pertama atau pembahasan yang pertama mengenai pengertian nilai, norma, moral, dan juga etika yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami, Kemas Dwi Septian. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, saya Kemas Dwi Septian dari Prodi Sosiologi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai. Apabila kita sadari, maka setiap hari ada orang yang selalu berbicara, berpikir, menghitung, dan mempertimbangkan berdasarkan nilai dalam hidupnya. Setiap orang akan selalu mengambil satu keputusan berdasarkan nilai yang diyakini atau nilai yang ada disepakati di masyarakat, sehingga nilai akan menjadi patokan atau kriteria bagi siapapun untuk menentukan sikap dan mengambil keputusan. Bila demikian, apa yang dimaksud dengan nilai tersebut? Seperti yang tertera di PowerPoint, yaitu pengertian dalam Dictionary of Sociology and Related Science, dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercaya ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Bukan objek itu sendiri, sesuatu itu mengandung nilai. Artinya, ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu tersebut. Lalu, masuk pada slide berikutnya, ada kriteria dan indikator menilai. Ada 3 hal yang dimasuk dalam hal ini, yaitu yang pertama, tindakan memilih hendaknya dilakukan secara bebas dan memilih dari sejumlah alternatif dan memilih hendaknya dilandasi oleh hasil pemikiran yang mendalam. Yang artinya, setelah memperhitungkan berbagai akibat dari alternatif tersebut. Lalu yang kedua, ada penghargaan atas apa yang telah dipilih dan dikenal oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, melakukan tindakan sesuai dengan pilihannya dan dimanfaatkan dalam kehidupan secara terus-menerus. Lalu selanjutnya di poin berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Cinta Aprilia Simanjuntak. Dengan Saudari dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan kriteria dan indikator menilai. Ada berbagai aspek kriteria, yaitu yang melakukan penilaian, yakni perlu ada pilihan causes atau penghargaan, prize, dan tindakan. Pertama, tindakan memilih. Setiap manusia itu berhak memilih dari sejumlah alternatif dan hendaknya dilandasi oleh hasil pemikirannya sendiri. Kedua, ada penghargaan atas apa yang telah dipilih dan dikenal oleh masyarakat.
Ketiga, melakukan tindakan sesuai dengan pilihannya dan dimanfaatkan dalam kehidupan secara terus-menerus. Berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Dr. Notonegoro membagi nilai menjadi 3 bagian, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Pertama, nilai material yaitu sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas. Ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Berikutnya, kami akan persilahkan Bapak Ahmadi untuk menjelaskan slide berikutnya. Izinkan saya melanjutkan untuk presentasinya. Saya Ahmadi dari Sosiologi Karyawan. Pengertian norma adalah kaidah atau peraturan yang pasti bila dilanggar mengakibatkan sanksi norma. Disebut pula dalil yang mengembangkan nilai yang tertentu yang hanya dipatuhi oleh warga masyarakat dan dalam bertingkah laku yang menciptakan masyarakat aman, tertib, teratur. Jadi diwujudkan lebih konkretnya, nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Secara umum, norma biasanya berasal berupa ancaman atau akibat yang akan diterima. Norma itu tidak dilaksanakan dan diselidiknya di tempat jenis norma, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Norma kesopanan adalah atau disebut pula norma sopan santun. Norma itu menjaga atau menciptakan keharmonisan hidup bersama dan sanksinya berasal dari masyarakat berupa celaan atau pengucilan. Norma kesusilaan atau disebut pula moral atau akhlak. Norma itu dimaksud untuk menjaga kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati. Akhlak sanksinya berupa sanksi moral berasal dari hati nurani manusia sendiri. Norma agama disebut juga norma religius. Norma ini dimaksud untuk mencapai kesucian hidup beriman. Sanksinya berasal dari Allah atau Tuhan. Norma hukum. Norma ini dimaksud untuk menciptakan kedamaian hidup bersama. Sanksinya berupa sanksi hukum yang berasal dari negara atau aparatur negara. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa sanksi-sanksi yang melanggar norma hukum lebih tegas, lebih jelas dan nyata. Maksudnya sanksi yang diterima lebih pasti. Misalnya berupa lama hukuman yang dijalani pelanggar hukum karena tidak ditetapkan dalam kitab undang-undang. Demikian yang akan dilanjutkan Ibu Lady Aristi. Pengertian moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin mores, yaitu adat kebiasaan. Istilah ini erat dengan proses pembentukan kata ialah mos, moris, manner, manners, morals, yang dalam bahasa Indonesia kata moral hampir sama dengan akhlak dan kesusilaan yang mengandung makna tata tertib, batin, atau hati nurani yang dapat menjadi pembimbing tingkah laku lahir dan batin manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya.
Oleh karena itu, moral erat kaitannya dengan ajaran tentang sesuatu yang baik dan yang buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Dengan demikian, moral selalu mengacu kepada baik buruknya manusia. Sebagai manusia, bidang moral adalah bidang kehidupan dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Jadi, moral itu berkaitan dengan penilaian baik dan buruk menurut ukuran manusia yang berlandaskan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat dan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat pula. Dalam konteks etika, setiap orang akan memiliki perasaan apakah yang dilakukan itu benar atau salah, baik atau jelek. Pertimbangan ini dinamakan pertimbangan nilai moral atau moral values. Pertimbangan nilai moral merupakan aspek yang sangat penting, khususnya dalam pembentukan warga negara yang baik bagi manusia Indonesia. Istilah etika sendiri memiliki pengertian umum, yaitu filsafat moral yang membicarakan tentang baik dan buruknya manusia, terutama ditinjau dari perilaku atau tingkah lakunya. Pengertian etika secara garis besar bisa dikatakan adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak, kewajiban moral atau akhlak. Etika adalah sebuah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Budi Kurniawan. Oke, baiklah. Terima kasih dari rekan kami, Lady Aristi. Sebelumnya mohon izin Ibu, saya memperkenalkan nama saya Budi Kurniawan, NIM 2210-2010 dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas karyawan. Oke, baiklah. Saya akan membahas 4 poin yang bisa dilihat dari slide kami ya. Yang pertama yaitu nilai. Saya akan menjelaskan tentang nilai secara rangkuman saya. Oke, baiklah. Nilai adalah kemampuan yang dipercaya ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Dan poin kedua adalah norma. Kaidah atau peraturan yang pasti dan bila dilanggar mengakibatkan sanksi norma. Yang ketiga, ajaran tentang yang baik, buruk menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Itu penjelasan dari moral. Dan yang keempat, etika. Filsafat tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Dan tentang hak dan kewajiban moral. Baiklah, selanjutnya kedudukan Pancasila sebagai sistem etika. Yang mana kita tahu, Pancasila memiliki fungsi sebagai dasar negara merupakan pedoman dan landasan dalam kehidupan sehari-hari dalam pemerintahan. Pancasila dijabarkan dalam norma hukum dan norma moral. Norma hukum tertuang dalam beberapa aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Jadi hal ini sangat berkaitan dengan fungsi Pancasila sebagai dasar hukum nasional. Pancasila dipakai sebagai landasan bagi aturan-aturan hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Norma moral juga merupakan aturan-aturan di dalam masyarakat yang merupakan adat, kebiasaan, sopan santun, dan lain-lain. Hal ini berhubungan dengan fungsi Pancasila sebagai sistem etika. Baiklah, slide selanjutnya akan disampaikan dengan Ira Kusyera. Kepada Ira Kusyera, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yaitu sumber historis. Jadi pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis grand slug atau Wetenshoek, yang artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pada pandangan hidup masyarakat dalam masa Orde Lama yang telah mengenal nilai-nilai
kemandirian bangsa. Presiden Soekarno menyebutkan dengan istilah berdikari. Jadi pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7, Badan Pembinaan Pendidikan Pancasila. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari peneliti BP7 untuk memudahkan pemahaman tentang butir-butir sila Pancasila. Jadi pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu pelanggaran etika politik adalah abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dan ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnis di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, yang artinya bulat kata oleh mufakat. Dan masih banyak lagi kata mutiara, kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Baik, slide selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Eder. Pada Eder dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Eder Elihia dari Prodi Sosiologi Karyawan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sumber politis dan perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi menurut Hans Kelsen mengatakan bahwa sumber politik itu merupakan teori hukum, itu suatu norma yang terbentuk dari piramida norma yang lebih rendah, yang memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Sehingga semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya. Dan sebaliknya semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya yang bersifat konkret. Baik, lanjut. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Perlunya Pancasila ini ada berbagai 3 bagian, yaitu memberikan landasan etik, moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kedudukan kebangsaan dalam berbagai aspek. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadi kerangka acuan dari mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dari moral dalam kehidupan bermasyarakat atau berbangsa dan bernegara. Tentang berbangsa dan bernegara ada berbagai 6 jenis tentang etika, yaitu 1. Etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintah, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, dan yang terakhir etika lingkungan. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman kami, Sofi Anggraini, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Sofi Anggraini. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Dari beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan
semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi hanya dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, dan juga Partai Komunis Indonesia. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Apakah Anda mengetahui bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem etika? Lalu apa saja yang muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia? Hal-hal berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan, sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, ada tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait masalah KKN yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal itu tidak sesuai dengan keadilan sosial karena KKN hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Lalu yang terakhir, yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia, kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral, misalnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Bang Kurniadi. Oke, terima kasih kepada Sofi Anggraini telah menyampaikan paparan soal argumen tentang Pancasila sebagai sistem etika. Saya masuk dengan mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Oke, hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral, yang artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip tersebut memiliki kekuatan atau force, yaitu tekanan untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus yang berarti dalam bahasa Latin, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan. Sedangkan actus homini yaitu tindakan manusia yang mana tindakan kemanusiaannya mengandung implikasi moral yang diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial, dan akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi yang bersifat memecah belah bangsa. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat yang artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika
yang tidak menekankan pada kewajiban semata. Deontologis menekankan pada tujuan. Teologis tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Oke, materi yang terakhir saya masukkan kepada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgen atau bisa dibilang desakan bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Saya kelompokkan dalam 4 hal-hal. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika yang berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi menentukan sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Dan yang terakhir, keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Sekian dari saya dan pembahasan-pembahasan kawan semua yang bisa kami sampaikan terkait Pancasila sebagai sistem etika. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dari kelompok 2 dan juga terima kasih kepada Ibu Sri Ambarina Esos MPM dan juga kepada rekan-rekan perkuliahan seperjuangan untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Jadi dapat kami simpulkan dari materi yang kami sampaikan yaitu mengenai Pancasila sebagai sistem etika, yaitu adalah Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga dalam bernegara. Kemudian, bagaimana implementasi dari Pancasila itu sebagai sistem etika? Nah, ini dapat terwujud juga apabila pemerintah dan juga masyarakat ini dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Nah, baiklah, itu dia tadi adalah hasil daripada presentasi kami kelompok 2 untuk materi Pancasila sebagai sistem etika. Dan apabila ada kritik, saran, atau juga masukan yang membangun, agar dapat disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Dan juga kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Ambarina Esos MPM dan juga kepada rekan-rekan seperkuliahan dari mata perkuliahan pendidikan Pancasila. Ada pantun sedikit. Hari Kamis berseri-seri. Jumpa rekan-rekan juga Bu Sri Ambar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang kali lebar. Kami dari kelompok 2 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.